Baik pemirsa, BMKG memprediksi kebakaran hutan akan semakin luas dengan 83 zona musim. Kondisi ini meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski hujan lebat masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah. Menghadapi kondisi tersebut, Komisi 4 DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi karhutla melalui penguatan deteksi dini, kesiapan personel dan sarana, serta koordinasi lintas sektor. Lalu sejauh mana strategi tersebut mampu mengantisipasi ancaman karhutla pada musim kemarau pada tahun ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami yaitu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Rohmin Dahuri dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Baik Pak Rohmin, memasuki musim kemarau pada tahun ini, bagaimana Komisi 4 DPR RI melihat kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi potensi karhutla ini? Iya, pertama Komisi 4 saat ini hari ini rapat dengar pendapat dengan atau rapat kerja dengan Eselon 1 jajaran Eselon 1 Kementerian Kehutanan sangat penting bagi Indonesia bahkan bagi dunia karena kita sedang membahas mengenai bagaimana antisipasi kita untuk mencegah atau meminimalisir ya kebakaran hutan dan lahan ya terutama menghadapi El Nino yang diprediksi oleh BMKG akan terjadi sangat intens ya mungkin parah mulai bulan Agustus ini gitu ya. Dan tadi ada good news ya dari tahun 2015 sampai 2025 ada penurunan angka kebakaran hutan terutama kita waktu El Nino 2017 kan peak-peaknya tuh tinggi sekali ya, hampir 100.000 hektar. Biasa provinsi yang langganan itu Riau, kemudian Kalimantan Barat gitu ya. Jadi kami tadi pertama mendengarkan dulu jurus-jurus atau langkah-langkah antisipasi gitu ya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk sekali lagi mencegah atau meminimalisir dampak atau areal kebakaran hutan. Lantas apa langkah pencegahan nih Pak yang menurut Komisi 4 sendiri harus menjadi prioritas agar karhutla tidak kembali terjadi seperti tahun 2017 kemarin? Nah itu tadi kami terutama dari fraksi PD Perjuangan sangat menghentak dan warning keras Kementerian Kehutanan karena sesungguhnya kebakaran hutan kan udah puluhan tahun terjadi, setiap tahun terjadi ya kenapa meskipun ada penurunan kebakaran hutan tapi pada saat El Nino data yang kami lihat itu tetap meningkat itu. Jadi seolah-olah kan kita selalu jatuh di lubang yang sama untuk beberapa kali gitu. Makanya kami tadi genjot benar bahwa langkah-langkah antisipasi itu maupun langkah-langkah kuratif karena pada dasarnya penanggulangan kebakaran hutan kan dua tuh ada yang pencegahan atau antisipasi dan istilahnya kuratif gitu ya, memadamkan apinya gitu. Nah, kalau saya lihat kinerja tetangga jiran yaitu Malaysia jauh lebih baik daripada kita tuh. Jadi setiap tahun ada penurunan baik dari segi frekuensi maupun dari segi magnitude atau besaran kebakaran hutan. Tadi yang saya lihat dari jurus-jurus antisipasi yang belum dikerjakan seperti yang dikerjakan Malaysia adalah adanya parit sekat itu. Jadi harusnya hutan kita itu karena kita udah menjadi langganan ada disekat dengan parit gitu yang berisi air sehingga kalau terjadi kebakaran itu bisa isolir ya. Kemudian yang kedua tadi dari Sekjen Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kebakaran adalah karena pembakaran rumput lahan dari pihak masyarakat lokal maupun perusahaan besar. Nah itu kan udah diketahui penyebabnya ya harusnya kan kalau masyarakat lokal biasanya kurang kesadaran atau tidak ada alternatif mata pencarian. Jadi kami dorong ya jangan hanya bisa mengidentifikasi masalah harusnya solusinya. Jadi sekali lagi tadi kami sarankan kalau penyebab kebakaran dari ulah manusia itu masyarakat kecil, masyarakat lokal yang karena terpaksa nggak ada mata pencarian ya dicarikan mata pencarian alternatif. Kalau tidak ada kesadaran dikasih penyuluhan dan bimbingan. Tapi kalau korporasi besar yang membakar hutan itu berarti greed itu keserakahan. Itu yang harus dihukum seberat-beratnya supaya ada efek jera. Jadi tadi kami sarankan dari fraksi PD Perjuangan cara pencegahan itu begitu harus sampai pada root cause atau akar masalahnya.
Ada 3 tadi, kalau masyarakat kecil, masyarakat lokal beri bimbingan dan beri alternatif mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, kalau korporasi besar berarti dia itu sengaja atau greedy itu yang harus digebuk gitu, dihukum seberat-beratnya tentunya dengan keadilan. Dan ketiga adalah mungkin kita bisa meladani Malaysia yaitu membuat parit sekat gitu dan mereka berhasil gitu. Seperti pembuatan buffer zone gitu Pak ya, pembatas. Yes, jadi di hutan itu ada tekniknya lah berapa luas itu dibuat parit ya sehingga tadi kalau terjadi kebakaran itu bisa diesolasir dan kemudian parit itu kan berisi air itu untuk menyemprot gitu ya memadamkan api dan secara empirik Malaysia jauh lebih baik performancenya daripada kita dalam hal penanggulangan kebakaran. Jadi buat saya kenapa harus malu untuk benchmarking atau studi banding ya dari negara-negara yang lebih berhasil menanggulangi karhutlatnya atau kebakaran hutan dan lahannya lalu kita adopt di negeri kita tentunya dengan modifikasi sesuai dengan kondisi lokal kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Rohmin Dahuri atas wawancaranya. Mudah-mudahan sebagai bangsa kita akan lebih baik untuk menanggulangi karhutla ini. Amin. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Rohmin Dahuri dari fraksi Partai PDI Perjuangan terkait strategi mengantisipasi ancaman karhutla pada tahun ini. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke studio.